Pengenalan alat untuk persalinan. 1 set partus. Bak instrumen. Setengah koker. Klem tali pusat. Gunting tali pusat. Delay. Spet 3 cc. Sarung tangan steril. Duk steril. Stat hekting. Jarum hekting. Benang catgut. Lido kain. Kasa. Kom. Kasa steril. Bengkok. Kom tali pusat. Handuk. RL. Pakaian ibu. Stetoskop. Kom plasenta. Kom plasenta. Bengkok. Infus RL. Transfusi set. Handuk. Pakaian ibu. Pakaian celana dalam ibu. Jarik. Stetoskop. Vital sign. Persiapan bayi baru lahir. Metrin. Salep mata. Pet. Fitka. Lampu penghangat. Baju bayi. Bedong. Pengukur panjang bayi. Timbangan bayi. Bab DTT. Bab klorin. Linen. Safety box. Sampah infeksius. Sampah non-infeksius. Lampu sorot. Pasien Nyonya D dengan umur 24 tahun G2 datang ke bidan dengan keluhan mengalami kenceng-kenceng sejak 6 jam yang lalu. Dari hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa Nyonya D telah Seorang ibu G2P1A0AH1 di BPM Infartu Kala 1. Bidan telah melakukan VT dengan hasil rugelicin, porsio tidak teraba, pembukaan 8, tidak terjadi molase, selaput ketuban masih utuh, air ketuban negatif, sarung tangan lendir darah positif. Kemudian bidan melakukan asuhan persalinan normal. Selanjutnya Ibu Bidan Balika mendatangi pasien karena sebelumnya Ibu Bidan Balika pernah diare, kemudian Ibu Dana sudah mengalami kesakitan yang sering dan ingin menerang. Ibu Balika mendekati Ibu pasien. Kenapa Ibu Balika? Iya. Ini hubungan yang itu gimana Bu? Ini masih terasa demikian. Maaf, ini saya di pergantian sesi ya Bu ya. Perkenalkan, saya Bidan Balika yang bertugas pada siang hari ini. Nanti saya akan membantu pertolongan persalinannya ya Bu ya. Ibu sabar ya Bu ya, berdoa. Oh ya, ini ibunya ini yang mendampingi. Suaminya nggak tega tadi soalnya. Oh ya, Ya, tarik nafas ya Bu ya. Ya, nanti saya periksa dalam. Persiapan alat yang dibutuhkan yaitu klem 2 klem tali pusat, gunting epis, kemudian gunting tali pusat, setelah itu ada tali pusat, ada kasa steril, kemudian ada jarum, handspoon, duk, kemudian ada kateter, kemudian ada untuk amniotomi setengah koher. Kemudian untuk sarung tangannya ini ada handspoon, kemudian linek untuk mengetahui DJJ, kapas DTT untuk memeriksakan vulva, kemudian obat-obatan emergensi yang dibutuhkan yaitu ada ergometri ini oksitosin,
kemudian ada lidokain, bius, setelah itu ada oksitosin, kemudian pad, jarum infus, kemudian plester, gunting plester, betadine, stetoskop, setelah itu ada bengkok, handuk. Ya, sebelum cuci tangan, pastikan perhiasan semuanya dilepas, kemudian digulung sampai siku. Setelah itu cuci tangan, basahkan dengan air mengalir, ambil sabun, kemudian cuci tangan 7 langkah. Dibilas dengan air mengalir. Keringkan dengan handuk pribadi. Bu, aku kencang-kencang. Iya. Gimana Bu? Kencang-kencang? Iya Bu. Ya, saya periksa kontraksinya dulu ya Bu ya. Semakin kuat ya Bu ya, kenceng-kencengnya. Iya Bu. Ya, kalau sakit sambil tarik nafas ya Bu ya. Ambil nafas, hembuskan ya Bu ya. Ya, ini sudah bagus ya Bu ya kontraksinya. 10 menit 4 kali. Saya lakukan periksa dalam ya Bu ya. Ya. Tangan Ibu saya kemudian sudah menemukan bagian kuntu maksilimumnya. Bagus ya Bu ya. Gimana Ibu, sudah terasa kencang-kencang? Iya Bu. Masih kencang-kencang ini Bu. Gimana Ibu, kenyang-kenyangnya semakin terasa? Iya Bu, makin kencang-kencang. Saya bersihkan dulu ya Bu ya. Darahnya sudah keluar ya Bu ya. Kita bersihkan bagian labia minora kiri, kemudian vestibulum sampai anus. Gimana Ibu, terasa kenceng-kenceng? Ibu, ini nanti saya akan lakukan pemeriksaan dalam ya Bu ya. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan dalam, saya bersihkan bagian kemaluan Ibu ya Bu ya. Bengkok dipersiapkan. Kemudian ini kapas DTP-nya. Pakai handscoon steril. Ibu, saya bersihkan bagian kemaluannya ya Bu ya. Kita bersihkan labia mayora kanan, kemudian labia mayora kiri, kemudian dibuka labia minora kanan, labia minora kiri, vestibulum sampai anus. Gimana Ibu, terasa kenceng-kenceng? Iya Bu, makin kencang-kencang. Satu. Ya, ini kalau saya akan pemeriksaan dalam ya Bu ya, masih kenceng-kenceng. Iya masih.
Ya bentar ya Bu ya, tarik nafas Ibu. Vulva uretra tenang, rugetan, labia minora kiri, vestibulum sampai anus. Gimana Ibu, masih dingin juga? Ini sakit banget Bu. Iya, saya periksa dalam ya Bu ya. Tarik nafas Ibu, ambil nafas. Kemudian masukkan jari tengah, diikuti jari telunjuk. Vulva uretra tenang, rugetra balikin, porsio tidak teraba, pembukaan lengkap ke pembukaan 10, presentasi kepala, tidak teraba sutura, luka di jam 12, tidak ada bagian yang menumbuh, kemudian berada di H34, sarung, kemudian air ketubannya ini masih, selaput ketubannya masih utuh. Ini ya Bu ya. Tidak Bu. Ya, saya pecahkan air ketubannya Bu ya. Karena pembukaan sudah lengkap, kemudian kepalanya juga sudah ada di bawah ya Bu ya, sudah masuki panggul. Kemudian kita lakukan amniotomi dengan setengah koher. Kita masukkan di bali posisinya. Gimana Ibu, masih terasa kencang-kencang? Tidak terasa Bu. Tidak terasa. Kemudian kita lakukan amniotomi. Gimana Ibu, ada rasa kencang-kencang? Belum, ini belum terasa. Ya, saya pecahkan air ketubannya ya Bu ya. Iya. Kita lakukan amniotomi dengan setengah koher, dimasukkan dengan posisi terbalik. Ketubannya sudah pecah. 3. Kala 2. Setelah bidan Barika melakukan pemeriksaan dalam, setelah dilakukan amniotomi, kemudian kepala janin sudah kroning, dup sudah terpasang, kemudian bidan Barika melakukan asuhan kala 2. Silakan bidan Barika. Gimana Ibu, sudah terasa nyeri semakin kuat? Iya, mau sakit Bu. Iya. Ini nanti saya bantu pimpin persalinannya ya Bu ya. Gimana, ada terasa kenceng-kenceng? Iya, sakit Bu. Iya, Bu. Udah boleh ngejen belum Bu? Iya, boleh Bu ya, ngejen ya Bu ya. Ya, terus Gimana Bu? Ambil nafas ya Bu ya. Kemudian di ini Bu, dihembuskan, tapi jangan tahan di perut ya Bu ya. Jadi kayak orang buang air besar. Dan duk steril sudah diletakkan di bawah bokong, kemudian 2 handuk telah diletakkan di atas perut, kemudian bidan Barika melakukan asuhan persalinan kala 2. Silakan bidan Barika. Ibu, gimana Ibu yang dirasakan? Kencingnya semakin kuat? Iya, nanti saya pimpin persalinannya ya Bu ya. Jadi Ibu ambil nafas, kemudian hembuskannya jangan ditahan sampai perut aja, kayak orang buang air besar ya Bu ya. Ya, ini kenceng-kenceng. Iya, Bu, yuk. Tarik napas, ayo hembuskan Bu. Iya, terus Bu, itu udah kelihatan kepalanya, yuk terus Bu. Ya, terus. Ya, terus ya Bu, terus yuk. Ya, pinter. Ya, terus Bu. Ya, tampak 5-6 cm di depan vulva, kemudian kita lindungi bagian perineum. Kemudian tangan kiri lindungi pada bagian vulva. Ya Bu, terus ya Bu ya, mengejar Bu. Iya, pintar, yuk terus Bu. Iya, terus yuk. Iya, ini Bu bisa diberi minum ya ibunya. Gimana, masih kencang? Ya, yuk lanjut Bu, yuk lanjut. Ini melakukan putar faksi luar. Iya, setelah bayi melakukan putar faksi luar, kemudian tangan kiri pindahkan. Setelah itu kita periksa ada tidaknya lilitan tali pusat. Ini tidak ada lilitan tali pusat. Kemudian kita pegang kepala bayi secara bipariental untuk melahirkan bahu depan. Ibu, iya bahu depannya yaitu. Setelah kepala melakukan putar faksi luar, pegang secara bipariental, menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Gimana Ibu? Terasa kenceng-kenceng? Ya Bu ya, yuk ngejen ya Bu ya.
Iya, terus Ibu mengejar, kemudian dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul. Ya, ini bahu depannya sudah muncul ya Bu ya, sudah lahir. Yuk Bu, yuk masih kencang-kencang Ibu. Yuk ngejar yuk Bu yuk. Iya, terus ya Bu ya, terus. Kemudian muncul di bawah arku pubis dan kemudian gerakan arah atas dan distal. Gerakan atas, kemudian lahirlah bahu belakang. Setelah itu kita lahirkan badan bayi secara sanggah susur. Telusuri. Alhamdulillah ya Bu ya, bayinya sudah lahir. Kemudian kita melakukan penilaian sepintas. Ini menangis ya Bu ya, kemudian kulitnya kemerahan. Laki-laki ya Bu ya. Langsung teringkat. Ya, action. Kemudian kita lakukan pemotongan tali pusat, diurut, klem. Setelah itu lindungi bagian perut bayi. Kemudian potong 2-3 cm. Setelah itu tali pusat kita klem sebelum dipotong. Kemudian kita potong tali pusat 2-3 cm, kita lindungi perut bayi. Langsung dilakukan IMD. Ibu, ini adiknya biar cari putingnya sendiri ya Bu ya. Kemudian pakaikan topi, dipegangin ya Bu ya. Ini tadi sudah saya cek janin tunggal, kemungkinan sudah tidak ada janin atau bayi di dalam rahim ibu. Saya suntik oksitosin ya Bu ya untuk membantu merangsang kontraksi supaya pasien bayinya cepat lahir. Kita lakukan suntikan oksitosin pada paha bagian luar. Masukkan cara IM aspirasi dulu. Kemudian gimana Ibu, sudah ada terasa kontraksi, kemudian kita pindahkan klem 5-10 cm di depan vulva. Mulus ya Bu ini. Gimana Ibu, sudah terasa adanya kontraksi? Kemudian pindahkan klem tali pusat 5-10 cm di depan vulva. Kita pindahkan. Kemudian gimana Ibu, terasa adanya kenceng-kenceng kontraksi? Iya, mulus Bu rasanya. Kemudian kita tetap melakukan PTT, penegangan tali pusat tanpa menarik. Gimana Ibu, masih terasa Masih kenceng-kenceng, ada mules gitu, terasa mules? iya mulus Bu. Iya. Kemudian klem tali pusat kita pindahkan lagi 5-10 meter. Kemudian kita perhatikan jika tali pusat semakin memanjang, pindahkan klem 5-10 cm di depan vulva. Kemudian kita lakukan PTT, penegangan tali pusat. Gimana Ibu, masih terasa mules? Iya masih Bu, mulus. Iya, kemudian kita tetap melakukan penegangan tali pusat tanpa menariknya. Kemudian tiba-tiba ada semburan darah tiba-tiba, kemudian uterus menjadi globuler. Kita melakukan dorsokranial.
Masih mulus ya Bu ya? Iya. Iya, ini plasentanya sudah mau lahir ya Bu ya? Iya Bu, ini mulus. Kemudian pindahkan lagi. Iya, kita lakukan dorsal kranial. Ya, kemudian plasenta lahir, kemudian kita lakukan plasenta ke arah jarum jam. Iya, kita cek ada tidaknya kontraksi. Ibu ini bagus ya Bu ya, kontraksinya. Kemudian kita cek ada tidaknya laserasi pada jalan lahir dengan menggunakan kasar. Bu. Iya, lanjut Bu. Oh, ini tidak sobek ya Bu ya, alhamdulillah. Iya. Kemudian plasenta untuk memastikan koteledennya itu lengkap. Lengkap, tidak ada yang tersisa. Ibu gimana Ibu, terasa mulus Ibu? Iya mulus Mbak. Iya, ini ya Bu ya kontraksinya. Saya meses dulu, nah bagus. Ini teraba ini ya Bu ya, bisa dipegang ya Bu ya, terasa bulat keras seperti ini. Ya, Bu. Iya, jadi ini kontraksinya bagus ya Bu ya. Perhatikan ini adanya gimana, sudah dapat pusingnya? Belum ini Bu. Iya, dipegang ya Bu ya, kemudian dibereskan semua alatnya, ini masukkan ke kendil. Kemudian bereskan semua peralatannya. Ibu diangkat Bu? Iya, pokoknya diangkat. Saya bersihkan ya Bu ya. Iya Bu. Diangkat ya Bu ya bokongnya. Saya pakaikan celana dalam. Diangkat Ibu. Iya. Saya ambil ya Bu ya perlaknya. Iya. Diangkat ya Bu ya bokongnya Bu. Gimana Ibu, terasa mulus Bu? Iya masih mulus Mbak. Iya, diangkat Ibu. Ibu ini sudah selesai ya proses persalinannya. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ibu sehat, bayinya juga sehat. Nah Ibu, ini setelah ini bayinya saya tunjuk dulu ya Bu ya untuk dilakukan pengukuran tinggi badan, panjang badan, tingkat lengan, tingkat kepala. Lalu nanti kita suntikan vitamin K, itu tujuannya supaya mengurangi perjalanan. Seperti itu Bu. Lalu nanti kita oleskan salah mata juga Bu, di mata adiknya seperti itu. Bagaimana Bu? Dan apakah itu bersedia? Ya kalau bersedia saya pegang adiknya sebentar ya Bu ya. Permisi Bu. Iya, tadi adiknya semua menyusu Bu. Iya, alhamdulillah. Nanti sambil ditelaten ya Bu ya. Permisi ya Bu ya, saya ambil ya Bu.
Lalu setelah itu kita melakukan penimbangan berat badan bayi terlebih dahulu. Beratnya 3,5 kilo ya Bu ya. Kalau bayinya besar Bu. Iya, sudah normal. Setelah itu kita lakukan pengukuran panjang badan. Bu, ini panjang badannya 50 cm ya Bu ya. Permisi adik ya, diambil. Bu, saya ukur dulu. Stop. Untuk pengukuran kepala, lingkar dada dan lingkar lengan dilakukan setelah mandi di 6 jam kemudian. Untuk sekarang diberikan salep mata, sipkah, dan menghangatkan bayi. Setelah itu, setelah melakukan pengukuran dan penimbangan berat badan, kita suntikan vitamin K. Ibu, ini saya suntikan vitamin K-nya ya Bu ya. Lalu kita ambil, kita suntikan di sepertiga paha bayi bagian luar. Bismillahirrahmanirrahim. Disuntik ya Dik ya. Iya, pintar. Iya, sudah Dik. Ya. Ini saya sudah suntik ya Bu ya. Setelah itu bayinya saya pakaikan baju ya Bu. Ya. Ini putra yang kedua ya Bu ya. Iya Bu. Ini alhamdulillah anaknya laki-laki Bu Dana. Yang pertama cewek ya. Oke, sebentar ya. Bentar. Salep mata ya Bu ya di kepala adiknya, di mata adiknya. Ini saya oleskan salep mata ya Bu ya di matanya adiknya. Iya Bu. Dek, dioles dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita oleskan salep mata. Kita oleskan dengan membuka sedikit bagian kelopak matanya. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan larutan klorinnya terlebih dahulu dengan perbandingan 1 bagian air dan 9 bagian Ya. Yang pertama dilakukan sebelum melakukan pendekontaminasian alat adalah mempersiapkan larutan klorinnya terlebih dahulu dengan perbandingan 1 bagian klorin dan 9 bagian air. Kita campurkan ke dalam ember. Setelah itu kita kumpulkan alat-alatnya terlebih dahulu, lalu kita pisahkan sesuai dengan barang-barangnya. Kita pisahkan, kita buang ke dalam plastik box. Lalu untuk sampah-sampah non medis kita letakkan di tempat sampah non medis. Lalu untuk sampah infeksius kita letakkan di sampah infeksius. Lalu setelah itu kita
kita masukkan secara bersama-sama. Kita sambil membuka engsel-engsel alat-alat seperti gunting, klem, tali pusat. Kita buka dulu engsel-engselnya. Kita rendam semua, kita pastikan bahwa semua alat-alat sudah terendam dengan sempurna, lalu kita tunggu selama 10 menit.